Kalau kita lihat, ada beberapa hal yang menjadi dasar kenapa suara atau tingkat elektabilitas pasangan Pramono Rano itu terus mengalami penaikan di dalam Pilgub DKI Jakarta. Pertama, kalau kita lihat gitu ya, pasangan Pramono Rano itu banyak melakukan kegiatan belusukan, sosialisasi, dan bertemu dengan warga. Dan satu hal yang kita lihat sebagai pembeda pasangan Pramono dibandingkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono adalah penawaran atau program kerja yang ditawarkan kepada publik atau masyarakat DKI Jakarta. Pasangan Pramono Rano berhasil menawarkan program yang lebih realistis, yang bisa lebih diterima oleh publik DKI Jakarta, dan itu nampaknya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan atau situasi masyarakat DKI Jakarta. Pasangan Pramono Rano tidak berangkat dengan program-program yang begitu ambisius atau yang bombastis, misalnya merencanakan pembangunan prasasti atau monumen atau sesuatu yang sangat besar, begitu ya, tetapi melupakan hal-hal yang mendasar. Tawaran program kerja atau agenda politik pasangan Pramono Rano nanti, kalau terpilih di dalam Pilgub DKI Jakarta, lebih banyak kepada persoalan-persoalan yang ada di sekitar masyarakat kita, seperti pendidikan, kesehatan, Kartu Jakarta Pintar, atau menambah insentif untuk kader di dalam PKK, RT, RW, Jumantik, dan seterusnya, termasuk juga membangun kegiatan atau memperluas kekuatan ekonomi Jakarta, atau juga menyusun program-program yang akan mendukung penyediaan lapangan kerja pada masyarakat DKI Jakarta. Jadi, salah satu hal yang membuat pasangan Pramono Rano itu mengalami kenaikan signifikan di dalam tingkat elektabilitasnya adalah program-program atau tawaran yang mereka berikan jauh lebih realistis atau jauh lebih mudah diterima sesuai dengan kondisi masyarakat Jakarta dibandingkan dua pasang kandidat di dalam Pilgub DKI Jakarta yang lainnya. Kemudian lebih lanjut, kalau kita lihat dari sisi latar belakang, pasangan Pramono Rano secara emosional, kultural, atau kedekatan itu lebih memiliki kedekatan dengan warga DKI Jakarta. Pasangan Pramono Rano kombinasi antara teknokrat dan budayawan, kalau kita bicara bahwa Bang Dul lebih mendekatkan diri sebagai budayawan masyarakat Jakarta atau Betawi gitu ya. Sementara Pramono lebih bicara tentang pendekatan teknokrasi atau pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan. Kemudian kalau dilihat dari sisi latar belakang ini gitu ya, bahwa kedua pasangan ini dianggap lebih memprestasikan situasi masyarakat Jakarta yang lebih heterogen. Masyarakat Jakarta yang beragam, terdiri dari berbagai latar belakang kepentingan dan persoalan. Dan pasangan ini bisa mengemasnya di dalam paket pasangan Mas Pramono dan Bang Dul. Dan itu merepresentasikan situasi masyarakat Jakarta yang sangat heterogen, sangat beragam, dan seterusnya. Begitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, pasangan Pramono Rano itu juga banyak mengalami simpati karena pasangan Pramono Rano di awal kampanyenya itu berhasil menempatkan diri sebagai jalan tengah antara dua suara besar di dalam Pilgub DKI Jakarta, yaitu suara yang menginginkan kombinasi antara keinginan mencalonkan kembali Anies Baswedan ataupun juga Basuki Cahayapurnama di dalam Pilgub DKI Jakarta. Anies Baswedan dan Ahok merupakan dua gubernur terdahulu Provinsi DKI Jakarta, dan kedua orang ini dianggap memiliki track record atau kinerja yang baik di dalam membangun masyarakat Jakarta, di dalam membangun tata kelola pemerintahan DKI Jakarta. Dan Pramono Rano yang coba memposisikan diri sebagai bagian dari antara kelompok Anies dan Ahok, kemudian berjanji akan terus memperjuangkan apa yang sudah dicapai atau menjadi milestone dari gubernur-gubernur sebelumnya. Keinginan Pramono Rano untuk melanjutkan program-program yang baik pada masa-masa gubernur sebelumnya, baik itu dari era Foke, Bang Yos, termasuk Jokowi, Ahok, dan Anies, ini menjadi salah satu momen simpatik yang banyak diterima oleh masyarakat DKI Jakarta. Garansi atau jaminan melanjutkan apa yang baik, kemudian meneruskan apa yang sudah menjadi catatan-catatan baik dalam kinerja gubernur sebelumnya, kemudian memperbaiki yang kurang, itu salah satu hal juga yang menjadi pembeda antara pasangan Pramono Rano dengan pasangan yang lain di dalam Pilgub DKI Jakarta. Kemudian kalau kita lebih lanjut, bahwa pasangan Pramono Rano memiliki pendekatan atau gaya komunikasi yang lebih mudah diterima, yang lebih komunikatif, tidak gimmick, tidak bombastis, begitu ya. Kita lihat bagaimana Rano atau Bang Dul di dalam kampanye-kampanyenya lebih bicara apa adanya, sesuai dengan kultur atau dialek yang ada di dalam masyarakat DKI Jakarta. Pasangan Pramono Rano tidak banyak menjadikan suatu hal yang besar, suatu yang bombastis, sesuatu yang sifatnya prasasti atau ikonik,
hanya banyak berguna di dalam media sosial misalnya, tetapi berangkat kepada hal-hal yang memang ada di dalam masyarakat DKI Jakarta. Pendekatan komunikasi yang baik oleh Pramono Rano, kemudian gaya kultural yang dibangun oleh Rano Karno atau Dul, itu menjadi salah satu resep penetrasi yang baik di dalam Pilkada DKI Jakarta. Jadi kalau kita lihat dalam berbagai aspek keunggulan ini atau aspek yang bisa diterima oleh publik, pasangan Pramono Rano itu berhasil menawarkan sesuatu yang berbeda di dalam Pilgub DKI Jakarta. Sehingga tidak heran kalau kita lihat kecenderungan suara pasangan Pramono Rano itu terus naik di dalam survei-survei elektabilitas Pilgub DKI Jakarta, dan bisa jadi suara pasangan Pramono Rano pada akhirnya akan mengungguli suara pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di dalam Pilgub DKI Jakarta. Koalisi Kim Plus yang berkeinginan untuk menguasai semua daerah di dalam pilkada dengan cara menawarkan kekuatan di dalam posisi kabinet atau pemerintahan, pada akhirnya akan menghadapi suara-suara publik yang lebih kritis, yang lebih genuine, yang menginginkan bahwa persoalan di masing-masing daerah itu berbeda, dan keberbedaan persoalan, keberbedaan latar belakang itu membutuhkan pemimpin yang berbeda juga. Maka mau tidak mau, tidak semua tawaran atau opsi yang ditawarkan Kim Plus sebagai koalisi besar itu bisa diterima. Publik punya pilihan-pilihannya sendiri, masyarakat punya alternatif sendiri. Dan biarkanlah masyarakat di daerah kira-kira menentukan siapa yang menurut mereka paling layak menjadi baik itu gubernur, bupati, dan wali kota, tanpa harus terbelenggu dalam konteks bahwa ini merupakan tawaran atau kandidat dalam Kim Plus, atau kandidat atau tawaran dalam koalisi partai kecil, atau mungkin kandidat atau tawaran dalam calon-calon independen misalnya. Biarkanlah masyarakat dengan logikanya, dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri untuk menentukan kira-kira siapa pemimpin daerah yang paling baik untuk mereka. Dan kalau kita mengacu ini, DKI Jakarta dengan tingkat melek politik yang tinggi, kesadaran politik yang jauh lebih baik, kemudian kesadaran informasi yang jauh lebih tinggi, bisa jadi akan memberikan suara yang berbeda dari skenario yang diharapkan oleh Kim Plus dengan Ridwan Kamil dan Suswono di dalam Pilgub DKI Jakarta. Dan kalau ini terjadi, maka ini menjadi satu harapan besar pada kita bahwa publik masih bisa bersuara di tengah hegemoni atau kekuasaan elit politik yang menginginkan keseragaman atau kesamaan di dalam pemerintahan. Sekali lagi, kita tunggu apakah penaikan suara Pramono Rano akan terus terjadi dan mungkin saja akan menjadi pemenang di dalam Pilgub DKI Jakarta.